Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama Kakak Rasidi, yaitu hari ini Kakak Rasidi ingin membaca literasi, yaitu tentang dongeng-dongeng. Bagaimana keasikan belajar bersama Kakak Rasidi memahami tentang isi daripada bacaan tadi? Mohon disimak dan Kakak Rasidi mohon dukungannya dengan cara di-subscribe, like, dan komen agar Kakak Rasidi semangat membuat video-video berikutnya. Mari belajar yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah, kalau melihat dongeng pasti sangat suka, pasti senang. Cekidon, mari semangat. Bismillah. Mari sebelum membaca kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain juga membaca, ya. Julius tinggal di tepi hutan Kobror, Kepulauan Aru, Maluku. Sudah 8 hari Julius murung. Dia ingat maka sahabatnya yang pindah ke Jawa. Kamu bisa menulis surat, Jul, kata ayah. Nah, ini berarti hutan Kobror, Kepulauan Aru, Maluku. Maluku berarti Sulawesi, Maluku itu ya. Ini Julius, ini ayah dan teman-temannya ini. Seperti itu ceritanya. Julius mengikuti saran ayahnya. Dia bersiap menulis sejak matahari belum terbit. Namun hingga matahari setinggi atap, kertasnya masih kosong, berarti sampai siang tidak ditulis suratnya oleh Julius, ditinggal gitu aja. Julius, ayo ada biawak besar. Teman Julius memanggil, temannya Julius memanggil ada biawak besar seperti itu. Julius menaruh bukunya, kemudian menyusul mereka, tidak menulis surat tapi menyusul mereka yang mengajak mencari biawak tadi. Ceritanya seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Ya, ini. Setelah melihat biawak, Julius dan temannya bermain ke kebun belakang. Ini kan burung jambul kuning Mika, kata Julius. Ya, ada tanda di kakinya, saut teman Julius. Julius terdengar suara ibu dari kejauhan. Julius meninggalkan temannya. Dia berlari menuju dermaga. Nah, ini burung, ya. Ini burung ini cantik sekali, yang namanya burung jambul kuning. Burung jambul kuning. Seperti ini perahu. Ini perahu mau mencari air yang bersih. Ya, ini perahu hampir berangkat bawa jerigennya, kata ibu. Hari ini mereka akan berburu air, ya, karena dia itu hidup di tepi pantai, melihat airnya itu, air laut itu asin, dia akhirnya berburu mencari air bersih, membawa perahu ini, ya. Seperti itu ceritanya, ya. Sampai ini berburu membawa jerigen mencari air bersih, karena di lingkungan situ airnya asin semuanya, seperti itu. Sampai ke hutan.
Ya ceritanya seperti itu. Nih, perahu meninggalkan dermaga. Julius mencelupkan tangannya ke air, kemudian menjilatnya, rasanya asin. Ya, kalau rasanya asin berarti nggak membawa air. Julius tahu air asin tidak enak untuk dimasak. Itu sebabnya mereka mencari air hingga jauh. Air asin, air laut itu tidak enak dimasak, dia mencari air yang jauh. Mbak perahu di tengah hutan, ceritanya seperti itu. Julius bertanya-tanya bagaimana di tempat lain, apa anak-anak juga ikut berburu air, apa Mika juga berburu air. Lah ini ya, kalau tempatnya jauh dari laut berarti kalau tempatnya jauh dari laut tidak berburu air. Kalau jauh dari laut kan airnya pasti enak dimakan seperti itu ya. Berburu air nih, ini berburu air ya. Ini baca lagi, ayo. Perahu terus melaju, Julius hampir tertidur, tetapi keuntungannya hilang saat perahu itu berbelok. Nah, ini kobrok. Julius mencari air dengan ayahnya sampai di tepi hutan ya. Mencari air karena apa? Dia tinggal di dekat laut, pasti airnya tidak layak untuk diminum, sampai seperti itu tuh. Ini, ayo kalian baca lagi. Akhirnya teriak Julius. Perahu menepi, Julius segera melompat, menyusul. Hati-hati, duri ayah mengingatkan. Awas, dahan kayu, seru ibu. Julius dan rombongan kecil itu berjalan kaki masuk hutan ya. Dia berjalan kaki mencari air masuk hutan dan melihat burung cendrawasih. Menengok ke atas melihat burung cendrawasih seperti ini. Berhati-hati, kata seorang di depan. Lihat, saut ayah. Julius mendongak, di cabang ada 3 ekor burung cendrawasih ya, seperti itu ceritanya. Yuk lanjut lagi. Nah ini dia menemukan air ya, menemukan air di tepi ladang, air yang layak untuk diminum, bukan air asin tadi. Nah ini, ayo membaca lagi. Akhirnya sampai di tepi sumur ladang. Segar, kata Julius mencicipi airnya ya. Mencicipi airnya yaitu segar seperti itu. Nah ini, kaki Julius terasa pegal. Mereka beristirahat di tepi pondok ladang ya. Dia mencari air, pegal sekali. Dia istirahat di pondok ya, pondok gubuk di tepi hutan, ceritanya seperti itu. Nah ini baca lagi. Ayo pulang, kata Julius. Belum, Jul, mengambil air dulu, saut ibu. Julius lupa. Berburuannya air sering memakan waktu yang lama. Nanti ibu masakkan ubi rebus dan mie goreng, kata ibu lagi. Julius menelan ludah, membayangkan ubi hangat yang manis ya. Sampai seperti itu ceritanya. Nah ini, kita dapat buruan, teriak seorang bapak. Babi besar, kita makan lezat nanti, saut ayah Julius. Mereka membawa hasil buruan ke perahu. Sekarang benar-benar pulang, seru Julius sambil mengepalkan tangannya ya. Dapat buruan
babi ya, babi hutan mungkin di apa gitu ya. Yuk lanjut lagi ya, dia bergegas pulang setelah mendapat buruan tadi dan mendapat air segera memasak. Seperti itu ceritanya. Yuk lagi yuk. Dalam perjalanan pulang, Julius memikirkan suratnya untuk Mika. Apa dia akan menceritakan biawak? Apa dia akan menceritakan tentang jambu kuning atau cerita tentang babi besar? Namun Mika tidak makan babi, dia dari keluarga muslim. Dari keluarga muslim, kalau keluarga muslim dia nggak makan babi ya, bisa ngepet karena babi ngepet. Setelah sampai di rumah dia benar-benar memasak mie sama merebus ubi tadi ya, seperti itu. Nah, ini cerita nanti kita baca. Sampai di rumah, ibu segera memasak. Tidak lama kemudian ubi rebus dan mie goreng siap dimakan. Ubinya lembut dan manis, kata Julius. Dia menambah 3 kali sehari berburu membuatnya kelaparan. Julius dia bisa makan dengan sagu atau ubi. Di rumahnya jarang sekali ada nasi. Di rumahnya itu jarang sekali ada nasi, adanya ubi sama mie sama buruan, hasil buruan tadi ya, seperti itu. Ini selesai makan, Julius kembali mengambil bukunya. Sekarang dia tahu akan menulis apa. Mika, apa kabar? Ayo ceritakan bagaimana tempat tinggalmu. Apakah di sana banyak padi? Nah, di sini akan mengabarkan kepada Mika ya, apa sana banyak padi, seperti itu. Kalau di sini mah sama singkong, seperti itu ceritanya. Nah, ini ceritanya ya. Saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.